Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa Persis Jabar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kami bisa berjumpa dengan pemirsa dimanapun berada untuk sedikit sharing tentang ilmu yang semoga memberi manfaat untuk semuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa melaksanakan ibadah saum. Semoga saum kita saum yang menghasilkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada sebuah hadis yang sangat populer. Maka kalau bahasan kita hari ini kita kasih tema, kita beri tema Ramadan cerdas. Hadis yang tadi disampaikan adalah hadis yang sangat populer, bahkan sudah banyak yang hafal hadis tersebut. Secara umum makna hadis tersebut adalah siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan mengharap hitungan pahala dari Allah, akan diampuni bagi orang tersebut segala apa yang telah terdahulu dari dosanya. Berdasarkan hadis tersebut, maka saum Ramadan memiliki pengaruh dampak yang sangat besar, yaitu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ampunan seseorang dapat berkesempatan dan menjadi legal dirinya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya betapa besar pengaruh dari saum Ramadan, dan itu ampunan diperoleh jika di dalamnya dilandasi oleh kedua pilar, yakni pilar imanan dan pilar ihtisaban, sebagaimana bunyi hadis di atas. Artinya ketika saum yang dilakukan di bulan Ramadan ini tidak dilandasi dengan pilar imanan dan ihtisaban, maka sangat bisa jadi ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita peroleh, alias saum kita adalah merugi. Baiklah pemirsa, kita bahas satu persatu kedua pilar tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang melandasi kita saum ini adalah harus didasarkan pada keimanan. Iman artinya adalah yakin, percaya. Keyakinan atau kepercayaan terhadap apa? Keyakinan, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah yang memberikan perintah ini, bahwa Allah adalah yang membuat syariat ini. Percaya, yakin bahwa saum adalah mendapatkan pahala yang besar di mata Allah. Kemudian saum adalah dapat menjadi syafaat, penolong kepada yang melaksanakannya nanti di yaumul qiyamah, bahwa saum adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua kita yakini, kita percayai benar adanya. Maka jika seseorang yang melaksanakan saum telah jelas landasan keimanan itu, meyakini semua hal yang berkaitan dengan saum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya tentang berbagai hal saum, informasi tentang saum, kita yakini, kita imani, maka pilar yang pertama berarti ada nampak pada seseorang. Dan insya Allah kita semua sudah
melaksanakan itu semua. Artinya kita semua tidak mungkin melaksanakan saum hanya karena datang saja bulan Ramadannya. Karena orang lain saum, masa kita tidak saum? Tentu kita tidak demikian. Tapi kita dilandasi dengan keyakinan terhadap hal-hal yang tadi. Ini perintah Allah, kemudian yakin menaati perintah Allah adalah satu kewajiban. Nah, landasan atau pilar yang ke-1 yaitu imanan ini adalah landasan yang bersifat spiritual, yaitu landasan tentang bagaimana keyakinan kita terhadap sesuatu hal, dalam hal ini pelaksanaan ibadah saum. Adapun landasan atau pilar yang kedua yaitu pilar ihtisaban. Ihtisab artinya menghitung, dari kata-kata hisab. Hisab artinya menghitung, kemudian ihtisab adalah pola yang ditambahkan atau disisipkan huruf ta dari hasiba menjadi ihtasaba. Kalau hasiba artinya menghitung, kalau ihtasaba artinya mengharapkan hitungan yang terus-menerus. Artinya mengharapkan hitungan pahala yang terus-menerus, bukan sekali saja, tapi terus-menerus perhitungan pahala ini diraih oleh orang yang melaksanakan ibadah saum. Artinya bagaimana ihtisab ini menjadi pilar kita saum mengharapkan pahala demi pahala terus diraih, didapat oleh kita selama kita saum. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini agar menjadi Ramadan kita cerdas, baik spiritual maupun cerdas intelektual, maka kita akan mencoba menguraikan bagaimana merencanakan saum kita agar hitungan pahala demi pahala terus masuk ke pundi-pundi catatan amal kita. Nah, kemampuan merencanakan apa yang akan dilaksanakan menyertai saum kita, ini adalah kecerdasan intelektual. Jadi kita berhitung, kita memprediksi apa saja yang harus dilakukan. Nah, agar saum kita betul menghasilkan pahala demi pahala dari awal kita saum, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka saya akan memberikan tips, yaitu 5M. M yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah artinya janji. Yang dimaksud dengan mu'ahadah adalah bagaimana kita membuat perjanjian kepada diri sendiri apa yang akan dilakukan dari amalan-amalan yang akan menghasilkan pahala demi pahala di setiap saat, di setiap waktu selama Ramadan. Kita berjanji kepada diri sendiri apa yang akan kita lakukan setiap harinya. Walaupun hari ini sudah hari masuk ke awal ya, minggu pertama dari bulan Ramadan, tidak ada istilah terlambat kita untuk mendapatkan atau mengamalkan tips ini. Ya, mari kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Berarti kita harus menggali amalan-amalan di setiap harinya yang akan menghasilkan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Misal pada setiap harinya kita berhitung terus dari amal apa saja kita mendapatkan pahala. Yang pertama misalnya dari Al-Qur'an. Nah, apa yang akan kita gali dari amalan dengan interaksi dengan Al-Qur'an? Kita bisa memprogramkan tilawah, kita bisa memprogramkan tadarus, ya, artinya mengkaji, meneliti Al-Quran. Nah, tilawah Al-Quran misalnya, kita janjikan pada diri sendiri sehari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman. Kemudian interaksi yang lain dengan Al-Quran, misalnya kita berjanji muahadah pada diri sendiri, bahwa kita akan menerjemahkan Al-Quran misalnya 1 surat sehari atau setengah halaman sehari. Kita menerjemahkan atau membaca lebih paham tentang apa isi Al-Quran selain membaca. Nah, itu semua kalau kita lakukan adalah akan menjadi ihtisab, akan mendapatkan perhitungan-perhitungan pahala dari Allah. Itu yang pertama, ini sebagai contoh. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun pemirsa yang ada di channel ini. Kemudian yang kedua misalnya menggali amal yang lainnya seperti sholat sunat. Sholat sunat yang setiap hari kita bisa lakukan banyak. Di antaranya yang populer untuk sholat di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Kemudian sholat duha.
kemudian rawatib, juga syukrul wudhu misalnya. Nah, bagaimana kita berjanji bahwa kita di bulan Ramadan ini akan mengisi dengan kegiatan amalan-amalan sholat sunat. Nah, kemudian yang lainnya, misalnya zakat, infak, sodakoh. Apakah sodakohnya misalnya kita akan janjikan pada diri sendiri, kita akan bersodakoh setiap hari. Apapun bentuknya, bentuk sodakohnya, apakah dengan material atau mentah atau matang atau apapun yang kita bisa sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian amalan yang lainnya, misalnya kita akan memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Kemudian kita akan taklim, kemudian akan melaksanakan amal soleh yang lain. Silahkan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan peluang yang ada dari masing-masing kita semua. Itu semua kita muahadahkan, janjikan pada kita akan dilaksanakan selama membersamai saum kita di bulan Ramadan ini. Itu M yang ke-1, muahadah. M yang kedua, yaitu muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi. Apa yang kita janjikan kepada diri sendiri tentang kita akan melakukan berbagai macam amalan selain saum, seperti yang tadi, ibadah sholat sunatnya, zakat, infak, sodakohnya, baca Qur'annya, dan seterusnya. Kita yakin bahwa Allah melihat, mengawasi janji kita, sehingga kita tidak akan berani melanggar, mengingkari janji tersebut, karena Allah Maha Tahu, karena Allah menyaksikan janji kita. Walaupun orang lain tidak tahu dengan janji kita, karena kita berjanji pada diri sendiri, kita mengajak bicara dengan hati nurani kita sendiri. Selanjutnya, M yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah artinya berhitung. Apa yang harus kita hitung? Amalan-amalan yang tadi, apakah sudah sampai target belum? Setiap hari, setiap waktu kita menghitung sendiri. Misalnya, ketika kita sudah berjanji akan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, di posisi waktu dimanapun, di siang hari, di sore hari, sudahkah selesai 1 juz? Sudahkah tamat? Kalau belum, berapa lagi halaman, berapa lembar lagi? Berarti kita menghitung, berarti kita harus menyelesaikan. Sudahkah kita sedekah? Kita hitung. Andaikah kita belum, selama masih ada waktu, berarti kita masih terus berkesempatan. Kemudian sholat sunat, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Mari kita terus pantau amalan kita agar dengan muhasabah, artinya kita terus memantau janji-janji kita untuk mengamalkan beberapa yang sudah kita janjikan pada diri sendiri, sehingga kita tidak lalai. Posisi kita di mana, pada jam berapa, pada waktu mana kita sudah ada posisi apa. Yang selanjutnya, M yang keempat. M yang keempat adalah muaqabah. Muaqabah artinya menghukum atau menyangsi. Yang dimaksud dengan M yang keempat ini adalah kita ketika hasil muhasabah, andai kata belum sampai kepada target, misalnya tilawah yang sudah kita janjikan pada diri kita 1 juz sehari, pada saat kita sudah harus tidur karena kelelahan dan ngantuk segala macam, akhirnya kita tidak selesai 1 juz. Kemudian kita tidak menerjemahkan Al-Quran, tidak. Atau kita tidak infak sedekah, apapun misalnya yang kita tidak tepati, maka M yang keempat adalah kita harus menyangsi, menghukum diri sendiri. Tentu karena ini sebagai usaha untuk ihtisab, hukuman, sanksi yang diterapkan pada diri sendiri adalah hukuman yang baik, hukuman yang menghasilkan pahala lagi. Sebagai contoh, ketika kita tidak selesai membaca 1 juz, andai kata kurang 2 lembar, berarti 4 halaman, maka sanksinya apa? Besok insya Allah kita membaca Al-Qurannya adalah 1 juz plus yang kemarin, berarti menjadi 12 lembar. Itu sanksi ya. Ketika tidak sedekah,
maka besok saya sodakohnya 2 kali lipat. Di sini yang menjadi utama pokok adalah keseriusan kita bersodakoh, bukan pada jumlahnya. Urusan jumlah itu tidak menjadi soal. Besar kecil bagaimana kemampuan seseorang. Ya. Di sini adalah bagaimana konsistensi kita bersodakoh. Ketika hari kemarin tidak sodakoh, maka kita sanksi oleh diri kita sendiri, besok sodakohnya menjadi 2 kali lipat atau menjadi 2 kali sodakoh sebagai pengganti yang kemarin. Sehingga kekosongan itu ditutupi tetap dengan amalan yang konsentrasi kita berikhtisab, mengharapkan perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya terhadap amalan-amalan yang tidak tuntas, maka kita menyangsi dengan amalan-amalan lain yang tetap dapat dilaksanakan dan tetap menghasilkan pahala. Yang kelima, M kelima adalah mujahadah. Mujahadah artinya sungguh-sungguh. Artinya apa yang kita lakukan dari awal tadi berjanji pada diri dari muahadah, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan coba-coba. Karena kalau coba-coba, ketika kita tidak sanggup, maka kita akan berhenti, maka kita akan mundur. Sudah saja, saya tidak bisa menyelesaikan. Dulu juga Ramadan tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Kita akan kembali ke kebiasaan kita, yang kebiasaan kita mungkin pada saat kita memahami ilmu ini menjadi mundur, sehingga saum kita hanya biasa-biasa saja. Dan saum kita belum tentu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena hitungan-hitungannya tidak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah saum yang diisi dengan tidur yang terus-menerus sampai capek gitu ya dengan tidur. Tidak ada aktivitas yang berguna yang berarti dalam saum ini. Jadi mujahadah adalah bentuk keseriusan. Lakukan ini dengan serius, bukan coba-coba. Ketika kita serius, maka langkah-langkah kita selama bulan Ramadan sepertinya tidak ada kesempatan kita untuk melakukan amal-amalan yang maksiat. Jangankan yang maksiat, yang mubah pun bisa jadi kita tidak sempat karena kita fokus pada target. Dan ini berkaitan erat dengan hadis lain bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga dibukakan. Nah, seperti ini bisa jadi tips ini adalah trik ini bisa jadi membantu kita bagaimana kita disuburkan jalan untuk menuju surga, yaitu disibukkan dengan amalan-amalan yang sudah kita tadi rencanakan, yang sudah kita manage ya, sehingga dari awal saum sampai akhir saum kita terus disibukkan dengan amalan-amalan mengisi Ramadan ini. Barangkali itulah bahasan kita hari ini, bagaimana menjadikan Ramadan yang cerdas, bagaimana menjadikan Ramadan yang efektif dengan mengelola ihtisab, bukannya sekedar kita hanya sekedar tahu saja bahwa saum itu adalah imanan wahtisaban. Dan pada hadis tersebut ini bukan salah satu, bukan iman atau ihtisab, tapi kedua-duanya. Iman dan ihtisab jika menjadi landasan saum, maka akan menghasilkan ampunan yang begitu berharga bagi kita di yaumul akhir nanti. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ini menginspirasi, semoga ini menjadikan motivasi kita untuk terus meningkatkan Ramadan ini berkualitas dan Ramadan yang cerdas. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.